Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustarudin, staf pengajar program studi Teknologi Perikanan Laut, Sekolah Pascasarjana IPB University. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi pendukung pendaratan dan cold chain system pada mata kuliah Teknologi dan Manajemen Kepelabuhan Perikanan. Baik, teknologi pendukung yang dibutuhkan dalam pendaratan termasuk penanganan ikan hasil tangkapan dan turunannya yang ada di pelabuhan secara umum dibagi dua, yaitu teknologi handling dan teknologi penanganan mutu. Kedua teknologi ini penting dan dibutuhkan dalam industri perikanan tangkap modern. Tujuan akhirnya tentu untuk melayani dan menyajikan mutu produk yang sesuai dengan standar dan tuntutan dewasa ini. Sekarang coba kita lihat satu persatu, mulai dari teknologi handling. Teknologi yang terkait dengan handling diantaranya teknologi navigasi, teknologi bongkar muat seperti crane, forklift, conveyor, dan terakhir teknologi informasi. Untuk teknologi navigasi, utamanya mercusuar. Mercusuar membantu navigasi kapal, terutama di malam hari, untuk menuju pelabuhan pendaratan. Dan juga untuk menandai daerah yang berbahaya, misalnya daerah yang dangkal atau ada karangnya, sehingga tidak dilewati oleh kapal yang merapat. Teknologi crane merupakan teknologi berat dalam handling yang digunakan untuk mendaratkan atau memuat produk dalam jumlah besar. Crane banyak macamnya, tetapi secara umum yang digunakan di pelabuhan ada dua, yaitu tower crane. Ini biasanya untuk pelabuhan besar yang mengangkut produk dalam skala besar atau skala peti kemas. Kemudian mobile crane biasanya digunakan untuk banyak aktivitas, tidak hanya untuk pendaratan. Ini biasanya di pelabuhan-pelabuhan berskala kecil. Berikutnya forklift. Forklift digunakan untuk memindahkan produk atau ikan yang didaratkan ke tempat pelelangan ikan atau mobil angkutan. Untuk memudahkan pengangkutan, produk biasanya sudah disiapkan dalam bentuk box besar yang diberi palet di bawahnya. Kemudian ban berjalan atau conveyor. Conveyor menjalankan dua fungsi, yaitu untuk menurunkan ikan dari atas kapal sekaligus untuk memindahkan ikan hasil tangkapan tersebut ke TPI atau industri pengolahan yang ada di pelabuhan. Dari palka, ikan langsung dimuat di conveyor tanpa harus diwadahi lagi dengan box, keranjang atau lainnya. Pada tahapan ini juga dilakukan sortir. Selanjutnya teknologi informasi. Dewasa ini teknologi informasi penting sekali karena membantu secara cepat mengirimkan data pendaratan ikan ke TPI, industri pengolahan, bahkan sampai ke pasar konsumen. Informasi yang dikirimkan diantaranya tentang jenis dan kuantitas ikan yang tersedia atau yang didaratkan. Itu tadi tentang teknologi handling produk. Kemudian kita masuk ke teknologi penanganan mutu. Di samping mudah rusak, ikan hasil tangkapan lumayan beragam, baik antar produk maupun untuk produk yang sama. Penanganan mutu dibutuhkan untuk mengetahui kondisi mutu atau untuk menetapkan grade dari produk-produk tersebut. Teknologi penanganan mutu ada yang soft teknologi dan ada yang hard teknologi. Yang soft teknologi banyak sekali macamnya, tetapi yang banyak digunakan diantaranya yang pertama pengujian secara organoleptik. Prinsip dari uji ini adalah untuk mengecek mutu ikan yang didaratkan secara sampling, mulai dari matanya, insangnya, lendir di permukaan badan, warna dan kenampakannya, serta bau dan tekstur. Untuk mengetahui tingkatan mutu, maka data organoleptik ini dapat dianalisis lanjut secara scoring maupun hedonik. Yang kedua, check sheet. Check sheet merupakan metode pengontrolan yang sangat sederhana, namun banyak digunakan untuk mengetahui jumlah cacat mutu dan tipenya dari sejumlah ikan yang diterima. Ini biasanya diterapkan di industri pengolahan yang menerima bahan baku ikan secara kontinu dalam jumlah besar dari pendaratan di pelabuhan perikanan. Kemudian diagram Pareto.
Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi cacat dominan pada ikan hasil tangkapan yang didaratkan atau yang diterima industri pengolahan yang ada di pelabuhan perikanan. Tujuannya untuk mengendalikan dan memperbaiki sistem penerimaan ikan bahan baku saat ini atau memperbaiki sistem pengolahan bila terjadi pada produk olahan yang dihasilkan. Ini contoh analisisnya ya, untuk ikan segar hasil tangkapan yang diterima oleh industri pengolahan perikanan. Di mana cacat dominan ini porsinya 70-80% sesuai dengan ketentuan diagram Pareto didapatkan yang dominan adalah berat kurang dan mata merah. Kemudian kita masuk ke yang hard teknologi ya, dari penanganan mutu yang ngetren dengan cold chain system. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin ada yang bertanya apa itu cold chain system. Cold chain system merupakan sistem penanganan yang menerapkan suhu dingin pada seluruh mata rantai penanganan produk, ya mulai dari ikan ditangkap, ditangani di atas kapal sampai dipasarkan. Hal ini biasanya diterapkan untuk meningkatkan daya saing dan keuntungan ekonomi yang lebih baik. Bagaimana posisi pelabuhan dalam pengembangan cold chain system ini? Tentu sangat sentral ya, karena pelabuhan merupakan penghubung antara aktivitas yang ada di laut dengan kebutuhan konsumen di darat akan produk perikanan, termasuk juga penentu kelangsungan bisnis yang ada di kawasan perikanan. Nah, ini tadi tentang suhu dingin yang diterapkan pada cold chain system sangat bergantung pada jenis produk dan lama penyimpanan yang diinginkan. Ada yang menginginkan 1 bulan dan juga ada yang sampai 3 bulan dan lainnya. Bagaimana supaya cold chain system ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya perlu tindakan manajemen. Salah satunya jaminan mutu atau yang kita kenal dengan quality assurance. Quality assurance perlu diterapkan yang mana semua perangkat yang ada atau terkait dengan penanganan sistem rantai dingin harus berkomitmen dan punya kapasitas. Mulai dari SDM, fasilitas juga harus memadai pada setiap mata rantai, SOP juga harus diterapkan dengan baik, serta instrumen pengendali juga harus ada. Berikut ini adalah cuplikan penerapan atau aplikasi cold chain system pada setiap mata rantai penanganan hasil perikanan.